Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk anak-anak ibu yang kami kasihi. Sungguh sangat bersyukur hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita memulai setiap aktivitas kita. Mari anak-anak ibu yang kekasih, kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau jaga dan pelihara kami hingga pada saat pagi hari ini kami masih beroleh napas kehidupan dan kekuatan yang baru. Bapa yang baik, sebelum kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, terkhusus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak ibu yang kekasih, kita angkat lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkat Tuhan, damai Tuhan, kasih Tuhan mengalir di setiap hidup kita. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibu akan membaca di ayat yang ketiga dan di ayat yang ke-9. Anak-anak ibu boleh ikuti pembacaan firman Tuhan. Ayat 3, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat yang ke-9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sekali lagi, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah hati Tuhan
berbalik. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, tidak taat kepada orang tuanya, tentunya orang tuanya marah. Orang tuanya bisa menghukum anaknya yang tidak mau diajar, yang tidak mau taat. Adapun tujuan orang tua menghukum anak yang tidak taat, yang tidak mau diajar adalah supaya mendisiplinkan anaknya, supaya anaknya itu tidak berulang kali melakukan kesalahan. Dan orang tua melakukan hal itu karena orang tua sayang kepada anaknya. Anak-anak ibu yang kekasih, firman Tuhan sudah kita dengarkan pada hari-hari yang lalu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel berulang kali mereka melakukan kesalahan dan menyakiti hati Tuhan. Sama seperti kita umat manusia, kita sering sekali melukai hati Tuhan. Sering sekali kita membuat Tuhan kecewa karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Tetapi sekalipun bangsa Israel tidak setia, membelakangi Tuhan, berbalik dari Tuhan, Tuhan tidak memusnahkan mereka. Tuhan selalu berikan kesempatan bagi mereka untuk mau berbalik dan bertobat. Seperti orang tua sayang kepada anaknya, terlebih lagi Allah yang menciptakan kita pastinya akan lebih lagi mengasihi kita umat manusia. Kita bisa melihat dan merenungkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Di ayat yang ketiga berkata, Allah yang mengajar berjalan, Allah yang mengangkat mereka di tangan Tuhan, Allah yang menyembuhkan, yang artinya Allah lah yang memelihara, menjaga kehidupan kita dari berbagai mara bahaya. Allah tetap sayang kepada kita sekalipun kita masih dalam keadaan berdosa. Tuhan datang bukan untuk menghanguskan, tetapi Tuhan datang tentunya untuk menunjukkan kasih-Nya, cintanya yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Tuhan beri kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Anak-anak ibu yang kekasih, apa yang mau disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan kepada kita? Firman Tuhan mau mengajak kita, mengerahkan kita lebih lagi untuk mendalami, meresapi, mengakui cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita lihat kehidupan kita pada saat ini. Hidup kita terpelihara itu oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena cinta Tuhan. Sekalipun kita berada di dalam dosa. Terlebih lagi ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan pernah sedetik pun untuk meninggalkan kehidupan kita. Mari anak-anak ibu yang kekasih, kita renungkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan untuk meresponi cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita? Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita agar Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, agar Tuhan yang senantiasa berkehendak, berotoritas di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita selalu belajar firman Tuhan dan kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mungkin kita juga taat di rumah akan menyenangkan hati Tuhan. Taat kepada guru menyenangkan hati Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu melakukan sedikit pun apa yang menjadi
kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita adalah manusia yang lemah, kita adalah debu, dan hanya Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan dimateraikan untuk kita sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ingat, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu melakukan apapun. Dan mari kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan. Sekalipun kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, hati Tuhan berbalik mengasihi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Engkau adalah Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang benar-benar mengasihi kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh kami renungkan, dan kiranya Engkaulah yang membukakan mata kami lebih jelas lagi untuk melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang daripada-Mu yang menolong kami melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah juga hari-hari kami isi dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami yakini dan percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kehidupan kami. Engkau sendiri akan berkarya memateraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak didik kami, sehingga kami menjadi manusia yang benar-benar taat, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.